Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Biarkan Yesus naik perahumu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SPD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Di pinggiran Danau Galilea, banyak orang berjualan souvenir rohani. Dari sekian banyak souvenir, mata saya tertuju pada sebuah poster dengan tulisan, "Jesus is my captain's ship." Yesus adalah nakodaku. Pada gambar itu terlihat Yesus sedang memegang sebuah kemudi kapal. Saking terinspirasi oleh gambar tersebut, saya akhirnya membelinya sebagai oleh-oleh dari Tanah Suci. Satu pikiran sederhana saja yang muncul waktu itu. Saya merasakan bahwa Yesus adalah nakodaku dalam menjalani hidup. Sekembalinya dari Tanah Suci, saya mendapat surat keputusan dari pimpinan SVD untuk pindah ke Kalimantan Tengah. Setibanya di Kalimantan, baru saya mengerti bahwa medan pelayanan di Kalimantan yang mayoritasnya adalah air memang membutuhkan nakoda yang handal atau motoris, sebutan untuk pengemudi klotok. Melewati riam yang bergelora, memang jika bukan Yesus yang berjalan bersama para misionaris, entah apa yang sudah terjadi. Batinku. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memang tidak hadir secara fisik untuk menyeberangkan kita dari setiap medan hidup yang sulit. Namun secara batinia, ia ada dan menopang perjalanan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kisah Injil hari ini kita mendengar para murid dihempas oleh gelora air yang dahsyat. Namun tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka dan memberikan keteduhan. Ia berkata, "Aku ini, jangan takut." Seketika itu juga air menjadi tenang. Para murid boleh melanjutkan perjalanan karena Yesus telah berada di atas perahu mereka. Perjalanan hidup memang penuh tantangan, dan hidup akan terasa berat untuk dijalani jika memang kita berjalan sendirian. Para murid merasa cemas dan takut ketika mereka setelah kenyang, merasa penuh percaya diri dan tidak ingat lagi bahwa mereka harus selalu bersama Tuhan. Bagi kita orang beriman, berjalan selalu bersama Tuhan adalah suatu keharusan. Di dalam Dia, tantangan seberat apapun kita tak akan mengambil langkah pulang atau menyerah. Ia akan hadir secara misterius di dalam setiap pengalaman batas kita. "Aku ini, jangan takut," adalah tanda kehadiran Tuhan untuk menyeberangkan kita dari setiap tantangan dan kesulitan hidup dalam setiap tugas dan panggilan kita.
Yesus adalah nakoda kita. Jika Ia adalah nakoda hidup, maka bukan hanya kekuatan hidup yang kita dapatkan untuk melanjutkan perjalanan hidup, namun kita juga akan memiliki kepekaan, ada rasa empati dalam menjalani hidup ini. Para rasul dalam perjalanan pewartaan mereka akhirnya menyadari bahwa pewartaan firman itu adalah panggilan utama, tetapi juga mereka harus memikirkan pelayanan bagi para janda atau orang-orang kecil. Maka mereka terinspirasi oleh Roh Kudus untuk membagi tugas dan peran agar semua pelayanan itu berjalan seimbang, entah itu pewartaan firman atau juga pelayanan kepada kemanusiaan. Saudara-saudariku terkasih, jika Yesus adalah motoris hidup kita, itu tidak berarti bahwa kita hidup tanpa masalah dan tantangan. Namun, keberadaan Yesus dapat memastikan bahwa kita akan sampai di tempat tujuan dengan aman setelah kita melewati berbagai tantangan dan rintangan hidup. Kita dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan dan mengabdikan diri demi keselamatan banyak orang, mulai dari dalam rumah kita sendiri. Maka pastikan Yesus adalah motoris kehidupan kita. Di dalam Dia, kita akan kuat dalam berbagai tantangan hidup. Dan di dalam Dia, kita akan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup dan benar dalam menjalani panggilan ini. Biarkanlah Dia, Yesus, naik ke atas sampan hidupmu. Tuhan memberkati kita semua.